Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovita Fitriani, NIM 63011190172. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Apa sih analisis pembiayaan itu? Analisis pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Tujuan analisis pembiayaan. Tujuan analisis pembiayaan bank syariah yaitu yang pertama, ada menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada Bank Indonesia memegang teguh peraturan dan prinsip syariah, menawarkan jasa keuangan transaksi keuangan, di mana riba dan gharar semuanya merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Kepercayaannya ditunjukkan pada pembiayaan yang berdasarkan pembagian resiko dan berfokus pada aktivitas yang dihalalkan. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan berlandasan prinsip syariah dan menghindari transaksi perbankan yang berbasis bunga. Selanjutnya, menstabilkan nilai uang. Dalam Islam, uang dianggap sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi atau barang yang bisa dijual, di mana barang terdapat harga untuk setiap kegunaannya. Oleh karena itu, sistem bebas riba mengarah pada kestabilan nilai uang dan memudahkan pertukaran menjadi unit account yang dapat diandalkan. Yang keempat, pengembangan ekonomi. Bank Islam turut serta memacu pertumbuhan ekonomi melalui produk-produknya seperti musyarakah, mudharabah, dan lain sebagainya, di mana produk tersebut memiliki perbedaan dengan produk konvensional, yaitu pembagian keuntungan maupun pembagian resiko antar bank, depositor, dan pengusaha. Hal ini dibuktikan dengan penanaman investasi bank ke dalam pengusaha milik pengusaha, sehingga jika bisnis berhasil, maka perkembangan ekonomi niscaya juga akan maju. Yang kelima, ada alokasi sumber daya secara optimal. Bank Islam mengoptimasi alokasi dari sumber daya yang langka melalui investasi dan sumber daya keuangan menjadi proyek-proyek yang dianggap bisa memberikan profit yang tinggi. Yang keenam, ada keseimbangan distribusi terhadap sumber daya. Bank Islam memastikan adanya keseimbangan distribusi dari pendapatan dan sumber daya di antara pihak yang berpartisipasi, bank, depositor, pengusaha sebagai contoh, melalui pendekatan pembagian keuntungan. Yang terakhir, ada pendekatan optimis. Profit sharing mendorong bank-bank kepada proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang termasuk jangka pendek. Selanjutnya, ada prinsip analisis pembiayaan. Yang dimaksud dengan prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan diantaranya ada yang pertama, ada karakter. Karakter adalah keadaan watak atau sifat dari customer baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikat atau kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Yang ketiga, ada capacity.
adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengukur atau mengetahui sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperoleh. Yang keempat, ada kolateral, adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Kolateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial mudharib kepada bank. Yang kelima, ada conditional of economy. Conditional of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Yang terakhir ada constraint, adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu yang pertama ada prinsip bagi hasil. Yang kedua ada prinsip jual beli, yang ketiga ada prinsip sewa menyewa. Yang pertama, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk. Yang pertama ada mudharabah, yang kedua ada musyarakah, dan yang ketiga ada muzara'ah. Yang pertama, mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak mana menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Yang kedua ada musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada muzara'ah, yaitu akad kerjasama atau percampuran pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis muzara'ah adalah muzara'ah yaitu kerjasama pengelola lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan. Yang kedua ada muharabah, yaitu kerjasama pengelola lahan di mana benih berasal dari penggarap. Yang kedua ada prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah yang ditambah keuntungan. Prinsip ini terdapat dalam produk. Yang pertama ada bai al-murabaah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Yang kedua, ada bai al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang atau barter. Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing atau devisa. Yang ketiga ada bai al-mutlaqah, yaitu
pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjadi suatu produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli. Yang keempat ada bai al-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifiknya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Yang kelima, ada bai al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayarkan terlebih dahulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Yang ketiga, ada prinsip sewa-menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad. Yang pertama, ada akad izarah. Yang kedua, ada akad izarah mumtabiyah bi at-tamlik. Pengertian dari akad izarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Yang dimaksud dengan akad izarah mumtabiyah bi at-tamlik yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan izarah biasa. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.